Saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Halo adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Gimana kabarnya adik-adik kelas kecil? Wah, kalau diingat-ingat, minggu ini kita sudah memasuki bulan September loh. Dan di bulan September ini ceritanya akan diceritakan tentang bagian perjanjian lama. Adik-adik bisa belajar bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel dan mengasihi bangsa Israel. Sebelumnya, dari bulan April sampai dengan Agustus, kita akan belajar tentang bagaimana murid Tuhan Yesus ya. Bagaimana Pak Paulus, Pak Silas, mereka yang setia memberitakan Injil. Nah, di bulan September ini beda ya. Oke, mari kita tetap mengikuti ceritanya dan kiranya kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti apa? Mengerti firman Tuhan ya. Oh ya, adik-adik begini, nanti yang akan memimpin pujian adalah Bu Ju, kemudian ada Bu Anita dan Bu Murti loh. Ini adalah guru-guru sekolah minggu yang setia. Tentu juga adik-adik di rumah menjadi anak-anak sekolah minggu yang setia ya. Di dalam ibadah di hadapan Tuhan. Dan juga jangan lupa ikuti cerita Bu Anita ya. Sampai akhirnya membuat aktivitas yang kemudian bisa kita persembahkan sebagai bagian ibadah yang indah. Tetap mengikuti ibadah dengan baik ya. Tuhan memberkati adik-adik. Hai adik-adik. Hai. Selamat pagi, senang sekali Kak Anita, Bu Ju, Bu Murti ketemu dengan kalian semua dalam ibadah online ya. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Yuk adik-adik ini semua disebut sebagai apa? Sahabat-sahabat Kristus. Nah, sahabat-sahabat Kristus sudah siap belum kita memuji Tuhan? Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari berbaris. Satu, dua, tiga, empat. Hai,
duduk yang manis, siap berdoa. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi ini kami boleh datang di hadapan Engkau. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan di dalam sepanjang minggu ini. Kalau pagi ini Tuhan, kami boleh memuji Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang memimpin setiap kami, Engkau yang memberkati setiap kami. Biarlah melalui pujian ini Tuhan, Engkau saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah minggu ini melalui ibadah online. Biarlah Tuhan Engkau yang akan memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hai adik-adik, apakah ada sukacita hari ini? Nah, kalau ada sukacita di dalam hati kita, kita pasti ada damai sejahtera. Apalagi kita sebagai anak-anak yang taat pada Tuhan, kita akan diberkati selalu sama Tuhan Yesus. Mari kita mau memuji Tuhan sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Adalah damai sejahtera di dalam hatiku, di hatiku, di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita karena kasih Yesus di hatiku, karena kasih Yesus di hatiku, karena kasih Yesus di hatiku. Adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar tentang firman Tuhan bahwa Allah itu baik buat kita dan kita harus selalu taat kepadanya. Kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Bapa. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan ku kasihmu.
Bapa. Terima kasih Bapa. Sebelum kita belajar firman Tuhan, adik-adik kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Anak-anak-Mu sudah siap belajar akan firman Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, adik-adik yang sudah menunggu firman Tuhan untuk dibagikan kepada kami semua. Kami mau belajar taat kepada Tuhan. Kami mau mendengar dengan baik. Tolong Kak Anita yang akan bercerita kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Wah, asik nih, permen. Bu, boleh nggak Doni minta permennya? Wah, dengan senang hati Doni, nanti Ibu akan bagi dengan teman-teman sekelasmu. Tapi setelah istirahat makan siang. Tapi Doni pengen sekarang. Boleh nggak Bu? Satu saja. Iya, tapi tunggu, Doni harus belajar untuk sabar. Ya Doni ya, denger Ibu ya. Sebentar ya Doni, Ibu harus pergi ke ruang kepala sekolah karena dipanggil Ibu kepala sekolah. Ya, Doni harus sabar tunggu ya, tunggu teman-teman juga untuk makan ini. Bisa Doni? Harus sabar? Bisa. Enak sekali. Wah, satu, dua, enak. Nyam. Ini kesukaanku. Asik. Maaf ya Doni ya, Ibu lama ya. Loh, Doni, kenapa permen Ibu tinggal segini? Apa ini? Mana permen? Permen yang lainnya mana? Oh, Doni mau makannya, Bu. hah? Doni lihat itu enak dan Doni Tidak berhenti untuk memakan. Aduh. ya sekarang teman-teman sekelas akan memarahi Doni karena telah memakan permen-permennya. Aduh Bu, aduh. Kenapa? Kenapa Doni? Aduh Bu, sakit, gigiku sakit, aduh. Nah, karena Doni memakan terlalu banyak, lihat tuh akibatnya. Doni tidak taat. Aduh Bu, ya Doni menyesal Bu, Doni tidak taat. Iya, makanya lihat akibat banyak makan permen, lihat giginya jadi sakit. Ya Bu, aduh Bu. Apakah adik-adik juga pernah melihat atau mengalami karena ketidaktaatan kita mendapat kesulitan atau bahkan terluka? Mungkin Mama sudah mengingatkan kita agar tidak tidur terlalu malam. Nah, karena tidak taat, kita tidurnya jadi kemalaman dan tidak bisa bangun pagi saat waktu mau sekolah atau mungkin saat mau ibadah, ya adik-adik nggak bisa bangun. Atau Mama sudah suruh makan, malah asik terus main game sampai lupa makan. Pernah
Kak Anita kenal satu anak karena keasikan main game terus. Sampai-sampai dia harus masuk rumah sakit. Sayang kan? Kadang kita melakukan sesuatu dengan cara kita atau cara berpikir kita. Meski kita sudah diberitahu tidak boleh atau salah, tapi kita tetap ngotot melakukannya. Nah, itu namanya tidak taat. Hari ini kita akan mendengar cerita tentang seseorang yang berpikir bahwa melakukan sesuatu menurut caranya sendiri tidak apa-apa. Dan apa yang terjadi ketika ia melakukannya? Kita bisa baca kisahnya di Alkitab dalam 1 Samuel 13. Minta tolong sama mama atau papa di rumah ya untuk membukanya. Coba tebak, 1 Samuel itu ada di mana? Dalam perjanjian lama atau dalam perjanjian baru? Apa? Benar. 1 Samuel itu ada dalam perjanjian lama. Betul sekali. Nah, adik-adik ya, nanti dibuka ya ceritanya di situ, di dalam 1 Samuel 13. Nanti anak-anak minta tolong yang belum bisa baca, bacakan Ma, bacakan Pa ya. Oke, nah firman Allah itu penting dan cerita-cerita yang dicatat itu benar karena Alkitab adalah firman Allah. Mari kita dengar kisahnya ya. Hai adik-adik, tahukah siapa saya? Saya sejak kecil tinggal dengan seorang imam di Israel. Nah, pernah waktu kecil saya terbangun dari tidur saya ketika mendengar suara. Saya kira itu adalah suara Imam Eli, tapi ternyata bukan. Sampai 3 kali kejadian itu. Saya terbangun, berlari, ternyata bukan. Nah, kemudian Imam Eli berkata kepada saya bahwa itu adalah suara Tuhan. Sejak itu saya dipanggil Tuhan menjadi hambanya, menjadi seorang nabi. Kalian tahu nabi itu tugasnya apa? Nabi itu tugasnya menyampaikan pesan dari Allah kepada umatnya. Siapa nama saya? Betul, saya adalah Samuel. Sekarang saya sudah tua. Saya terus membawa bangsa Israel untuk selalu taat kepada Tuhan. Nah, saya punya cerita yang ingin diceritakan kepada kalian tentang Raja Saul. Beberapa waktu yang lalu, orang Israel mengeluh kepada saya karena saya sudah terlalu tua menjadi nabi mereka. Seseorang yang bertugas menyampaikan perintah Allah kepada umatnya. Maka umat Israel meminta Allah untuk memberitahukan apa yang harus saya lakukan. Allah memerintahkan saya untuk memperingatkan bangsa Israel bahwa memiliki raja akan membuat umat Israel lebih sulit. Tetapi orang Israel tidak mau mendengarkan saya. Mereka meminta adanya raja. Mereka menginginkan seseorang yang dapat memimpin mereka, berperang bagi mereka. Seorang raja yang dimiliki
oleh kerajaan-kerajaan di sekitar mereka. Jadi, saya berdoa sekali lagi. Akhirnya, Tuhan menyuruh saya dan memberikan seorang raja bagi bangsa Israel. Ketika saya bertemu dengan seorang pemuda, pemuda ini tampan, tinggi. Dia bernama Saul. Saya tahu dialah yang dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel. Lalu saya mengambil sebotol minyak dan menuangkan sebagian isinya ke atas kepalanya dan menjadikan dia raja Israel yang pertama. Lalu saya membawa Saul pergi ke hadapan bangsa Israel dan mereka semua berseru, "Hidup raja! Hidup raja!" Pada mulanya Saul memimpin Israel dengan baik. Dia memenangkan pertempuran pertamanya melawan bangsa Amon. Dan dia bersyukur kepada Allah karenanya. Dia mendengarkan nasihat saya dan memerintahkan umat Israel melakukan hal yang sama. Namun, setelah beberapa tahun, segalanya mulai berubah. Orang-orang Filistin yang perkasa berkumpul di dekat kami dan siap menyerang Israel. Mereka memiliki ribuan tentara yang perkasa, kereta perang, pasukan berkuda. Pasukan Raja Saul ketakutan melihat mereka ini. Kalian pasti akan terkejut ketika mendengar apa yang terjadi selanjutnya. Orang Israel karena begitu ketakutannya, mereka berlari bersembunyi. Ada yang di gua, ada yang dalam lubang-lubang tanah, di dalam bebatuan, mereka bersembunyi semua. Bahkan ada orang-orang Israel, mereka melarikan diri. Saya telah memberitahu Raja Saul untuk menunggu 7 hari. Dan saya juga mengingatkan bahwa bangsa Israel tidak usah takut. Sebab Allah selalu menyertai bangsa Israel. Setelah itu, saya akan datang mempersembahkan korban kepada Tuhan sebelum bangsa Israel pergi berperang. Sebagai seorang pemimpin agama, itu adalah tugas saya. Allah telah berfirman bahwa hanya para imam yang boleh mempersembahkan korban kepada Allah. Tetapi Saul melihat kekuatan tentara Filistin menjadi sangat ketakutan. Dan dia menjadi tidak sabar untuk menunggu waktunya Tuhan. Ketika saya tidak muncul, dia menjadi sangat tidak sabar. Para tentaranya mulai pergi meninggalkan dia. Dan Saul memutuskan untuk menyalakan api dan mempersembahkan korban itu sendiri. Ketika dia selesai membangun mezbah dan mempersembahkan korban, saya datang. Saul berlari menemui saya dan dia buru-buru memberi salam. Saya marah karena perbuatan Saul. Saya ingin tahu kenapa Saul menjadi tidak taat kepada Allah. Dia berkata, para tentara sudah melarikan diri. Dia yakin bahwa tentara Filistin sudah siap-siap
untuk bertempur karena saya belum muncul. Dia berpikir bahwa dia harus mempersembahkan korban itu sendiri kepada Tuhan. Saya benar-benar kecewa dan sedih kepada Saul. Seandainya saja dia memilih untuk bersabar dan menunggu. Seandainya dia memilih untuk percaya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan, dia pasti akan menjadi raja atas satu bangsa yang besar. Tetapi sebaliknya, Saul memilih tidak taat dan dia kehilangan kerajaan yang telah Allah berikan kepadanya. Dan saya harus memberitahukan kabar buruknya. Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan yang diperintahkan kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Dan Saul terus-menerus tidak taat kepada Allah. Dan itu membuat Allah menjadi marah. Dan itu membuat saya kecewa, semakin kecewa terhadap Saul. Akhirnya saya pergi dari hadapan Saul dan menetap di Gibea. Nah, adik-adik, ingat cerita tadi? Coba Kakak Anita tanya ya. Siapa nama raja yang tidak taat pada Tuhan tadi? Raja siapa? Betul, Raja Saul. Siapa nama nabi yang selalu mengingatkan untuk taat pada perintah-perintah Tuhan tadi? Nabi siapa? Betul ya, adik-adik memang hebat ya. Samuel namanya ya. Nah, adik-adik, meskipun Saul tidak taat kepada Allah, Kakak ingin menceritakan tentang seseorang yang menaati Allah secara sempurna. Dia tidak pernah berdosa dan selalu melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Allah kepadanya. Dengarkan apa yang dikatakan Alkitab mengenai dia. Kita bisa baca dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Tahukah kalian siapa orang ini? Benar, dia adalah Yesus. Yesus menaati Allah dengan sempurna. Dia mati di atas kayu salib supaya kita yang tidak taat, yang melakukan banyak kesalahan, diampuni. Dia, Yesus, juga menolong kita, menolong anak-anak, adik-adik semua, dan Kak Anita. Untuk apa? Supaya kita bisa menjadi anak-anak yang taat. Caranya bagaimana? Kita berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Untuk apa?
untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat. Bukankah ini kabar yang sangat baik? Adik-adik, menaati Allah tidaklah mudah. Kadang-kadang kita ingin bersikap juga hal yang sama, bersikap jahat kepada teman-teman yang sudah menjahati kita. Betul kan? Aku tidak suka, aku diejek, aku ini bagaimana? Sulit bukan? Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya untuk saya sabar. Meskipun diejek itu tidak enak, tapi Tuhan, saya mau jadi anak Tuhan yang taat. Berdoa untuk teman-teman kita, ya, supaya mereka tidak mengejek kita lagi. Dan hari ini kita belajar bahwa kita dapat mengikuti Yesus dan memilih menaati Allah dan melakukan hal yang benar meskipun hal itu sulit. Sebagai ayat hafalan kita akan membuka di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita baca sekali lagi. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintahnya siapa? Tentunya perintahnya Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita akan belajar taat untuk menaati segala perintah Tuhan. Adik-adik bisa? Pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu. Terima kasih ya Tuhan, kami telah belajar firman Tuhan. Kami belajar tentang Saul yang tidak taat kepada Tuhan. Tuhan, seringkali kami juga seperti Saul. Kami tidak taat kepada Tuhan. Kami tidak taat kepada mama papa. Kami sering membantah. Tuhan, tolonglah kami supaya kami selalu mentaati apa yang Tuhan katakan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang selalu mendengar apa yang mama dan papa katakan, kami akan lakukan. Apa yang ibu guru lakukan, perintahkan, kami juga melakukannya ya Tuhan. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, bagaimana cerita hari ini? Siapa yang mau jadi anak yang taat? Wah, Kak Anita melihat di sini banyak anak-anak Tuhan yang mengangkat tangannya mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Tidak seperti Saul yang tidak taat. Karena kalau kita tidak taat, hati kita menjadi tidak damai, ya, membuat hati Tuhan juga menjadi sedih. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan lagu Taat. Sementara itu, adik-adik juga akan memberikan persembahan ya. Yuk. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat.
anak taat, T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya mandi, cepatlah kau mandi. Kalau waktunya mandi, cepatlah kau mandi. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya tidur, cepatlah kau tidur. Kalau waktunya tidur, cepatlah kau tidur. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan, mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami boleh belajar tentang Saul yang tidak taat. Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk selalu dengar-dengaran apa yang Papa, Mama katakan untuk kami lakukan. Apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Tolong kami menjadi anak Tuhan yang selalu taat juga kepada Ibu Guru dan Bapak Guru. Terima kasih ya Tuhan, kalau juga pada pagi hari ini anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati Papa, Mama, anak-anak-Mu semua yang ada di rumah, tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, Tuhan akan berkati. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan membuat satu aktivitas. Alat dan bahannya sudah adik-adik siapkan kan? Yuk kita akan bikin. Nah, bahan-bahan yang akan kita pakai untuk alat permainan kita, satu lembar kertas berukuran 30 kali 30 cm. Ya, kenapa Kak Anita pakai yang besar? Supaya nanti bentuknya jadi besar, ya. Kemudian kita pakai pen, spidol besar dan pensil warna. Ini boleh juga pakai krayon. Pertama, kita akan lipat kertas ke ujung yang sebelah atas. Ya, kita buka, maka akan ada garis. Setelah itu, kita lipat lagi sebelah ya. Maka akan terlihat ada nih 2 garis memanjang. Setelah itu kita akan lipat bawa ke tengah, ke sini ya. Jangan lupa disetrika yang kuat supaya tidak terbuka. Nah ini kan kita kuatin ya. Nah, setelah selesai, nih dibalik lagi. Kita buat lagi lipatan ke tengah lagi. Adik-adik pasti bisa, karena di sekolah pernah diajarkan kan, ya? Ya, udah akan jadi seperti ini. Nah, ya, kita akan lipat yang bagian ini, kita lipat. Ya, ini sudah kita lipat, yang bagian sini juga kita lipat. Untuk memudahkan kita. Nah, jadi seperti ini sekarang.
kita masukkan jari kita. Nah, jadi kan setelah selesai, kita akan mewarna. Kak Anita, karena ini kuning, anak-anak jangan pakai kuning lagi ya. Kak Anita mau pakai warna yang pink. Kasih warna ya. Kalau sudah bagian ini, bagian belakangnya ini juga sama. Kita kasih warna merah. Yang ini kan ya. Nah, ini juga kasih merah. Ini tadi kita sudah mewarna, ada oranye, biru, pink, dan hijau. Demikian juga di baliknya, sama ya. Nah, nih, sekarang setelah ini kita warna, kita akan memberi angka. Ya. Pada kertas warna biru ini, kita mulai dari angka 1. Angka 2, nih ya. Habis 2 berapa? 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kita akan tuliskan perintahnya ya di sini ya. Misalkan ini kan kita tulis di sini tepuk tangan 5 kali. Nah, ini. Nanti bagian sini diberi perintah yang lain ya. Nah, ini di sini akan ada berapa perintah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita akan menjalankan 8 ketaatan melalui permainan ini. Cara bermainnya bagaimana? Nanti anak-anak bermain dengan mama ya. Misalnya mama beri perintah hijau 4 kali. Dihitung ya. 1, 2, 3, 4. Nah, yang warna hijau ini ya. Nah, nomor 6. Coba kita buka perintahnya apa? Wow, peluk mama. Cepet-cepet anak-anak nanti peluk mama. Ya, bisa? Pasti bisa. Coba 1 kali lagi ya. Misalnya mama kasih perintah biru 2 kali. 1, 2. Apa yang warna biru nomor berapa? Oh, nomor 2. Yuk, kita buka nomor 2 apa?
Wah, apa ini? Tepuk tangan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa kan? Anak-anak pasti bisa, oke? Nah, adik-adik, bagaimana permainan ketaatannya? Seru kan? Bisa dimainkan dengan papa, mama, kakak atau adik, ya. Yuk bersama-sama kita belajar menjadi anak-anak taat. Oke? Anak-anak pasti bisa melakukannya, ya. Sampai jumpa minggu depan. Kita ketemu lagi.